Nah, ini di sini HTML, form HTML-nya itu digunakan untuk melakukan input melalui form-formnya itu. Nah, lalu dari formnya itu nanti data akan dikirim ke server untuk diolah, entah itu mau diproses disimpan ke database ataupun mengolah operasi aritmatika misalnya gitu kan, atau yang lainnya seperti itu. Jadi pembagian tugasnya adalah HTML atau formnya itu akan menampung data inputan dari user, kemudian dari PHP-nya itu yang akan memprosesnya. Nah, ini ada beberapa tipe form yang telah kita pelajari kemarin ya, ada text, radio, checkbox, submit, dan button. Text untuk single line text, lalu radio itu untuk memilih satu dari beberapa pilihan, lalu checkbox itu bisa memilih dari lebih dari satu pilihan, lalu submit itu untuk tombol submit, dan button itu untuk tombol-tombol ini ya, tombol-tombol berbagai pilihan. Jadi kalau submit itu untuk mensubmit datanya, kalau button nanti bebas. Nah, ini contoh formnya kemarin, perlu diperhatikan sini. Kalau kemarin mungkin ini ya, mungkin kita hanya memperhatikan label sama jenis formnya. Sekarang perlu diperhatikan lebih detail. Di sini ada label. Label ini apa namanya? Untuk menampilkan tulisan yang akan ditampilkan di HTML-nya. Mau dikasih tulisan apa formnya itu. Seperti ini, misalnya ini ada kotak untuk nama depan gitu kan. Ini maka dia diberi nama first name ya, semacam keterangan di HTML-nya lah seperti itu. Dia di sini menggunakan tag label. Lalu for-nya ini nanti dia akan merujuk name dan atau ID yang form yang akan dipakainya gitu. Lalu tag label ini ditutup dengan tag penutup label juga. Jadi jangan lupa dikasih tag penutupnya. Lalu di sini terdapat ada ini tag input ini untuk ininya ya. Untuk tipe untuk membuat formnya. Tipenya input kan, kita memasukkan, lalu type-nya ini tipe dari formnya apa. Ini teks, maka tampilannya akan seperti ini. Mau yang lain juga bisa tergantung kebutuhan. Lalu ID dan name ini nanti gunanya adalah untuk menampung nilai yang kita isikan di dalam formnya ini. Jadi di form first name nanti tulisannya misalnya Apik gitu ya misalnya, maka nilai Apik ini akan ditampung di fname ini. Lalu kalau di last name misalnya oke gitu, maka kata oke ini akan disimpan di lname. Jadi penampung ini akan digunakan untuk menampung nilai dan nanti akan bisa diolah kemudian waktu ketika disubmit seperti itu. Ini yang teks ya. Lalu yang ini yang radio button dan checkbox. Nah, di sini perlu diperhatikan apa namanya? Nah, ini ya. Perlu diperhatikan kalau ID-nya di radio button dan di checkbox ini terdapat perbedaan konsep. Nah, kalau di radio button dulu yang pertama ini, jadi ID-nya itu nanti sesuai dengan nilainya.
Karena apa? Di sini nanti apa namanya, nilai yang akan disimpan oleh formnya ini akan berbeda, hanya satu kan, ini male, female atau other, tidak mungkin akan memilih lebih dari satu gitu kan. Jadi nanti nilainya langsung merujuk itu aja, merujuk ke pilihannya aja, male, female atau other. Lalu di sini disimpan di gender. Jadi gender ini nanti akan menampung value female, male, female ataupun other. Jadi ini juga dibedakan aja. Sorry, ininya beda, tapi name-nya ini sama. Jadi nanti apa namanya? Misalnya ketika memilih saat input pertama memilih male gitu kan. Ya, walaupun kalau dua kali input juga udah beda ini sih, udah beda proses kan. Maksudnya gini, gender ini bisa diisi value male, bisa diisi value female ataupun other gitu kan. Sedangkan di checkbox kita ini bisa memilih semua pilihan ataupun beberapa pilihan saja. Oleh karena itu, kalau ininya namanya sama, vehicle semua misalnya, maka akan menumpuk vehicle pertama menampung bike, lalu vehicle akan menampung car, backnya ini ditimpa. Nah, maka dari itu kita kasih nama yang berbeda saja. Jika nanti kalau ternyata yang dipilih misalnya bike dan car saja, berarti kan vehicle 1 value-nya bike, vehicle 2 nilainya car, vehicle 3 kan nggak dipilih, artinya nol, maka dia tidak akan menampilkan apa namanya, nilai dari vehicle 3 ini. Jadi seperti itu perbedaan checkbox dan radio button. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Mengenai teks, form teks, radio button dan checkbox. Nah, lalu ini, oke, sorry tutupan. Jadi, lalu apa namanya? Salah satu elemen yang penting dari form itu adalah submit button gitu kan. Kalau nggak ada submit button itu nanti datanya akan diapain gitu kan. Nah, submit button ini type-nya submit, biasanya ditaruh di akhir ya setelah form gitu. Di awal juga nggak apa-apa, tapi agak aneh aja. Tombol submit baru formnya itu kan agak aneh itu. Masa ngisi sampai bawah, mau submit harus scroll atas lagi. Makanya submit biasanya ada di bawah. Nah, lalu di apa namanya, tab submit ini terdapat value. Value-nya ini adalah apa yang akan ditampilkan di teksnya di sini. Mau submit boleh, mau simpan boleh, mau kirim boleh, ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah form apa namanya, tag form untuk formulir ini, form, action. Lalu di sini ada kalau dia di sini ada halaman PHP-nya ya. Jadi ini nanti ketika submit-nya diklik gitu, maka dia akan merujuk ke action page ini dan seluruh datanya ini bisa dilempar, istilahnya kita lempar aja ya, dilempar ke action page ini untuk diproses. Entah apapun itu prosesnya, bebas seperti sesuai kebutuhan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Oke, kita coba. Oke, kita coba ya. Nah, di sini saya sudah membuat page PHP, atau nanti ini juga disimpan jadi apa namanya, HTML juga boleh sih. Nah, lalu di sini
contohnya ya, ini ada, oh ini sebenarnya, oh ini belum ada ini ya, belum ada PHP-nya di sini, jadi disimpan HTML aja nggak apa-apa. Nah, di sini saya memiliki sebuah form, yaitu untuk menampung nama dan email. Tampilannya seperti ini. Saya ganti, oh ini HTML ada. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tampilan HTML-nya seperti ini, gitu kan. Ada name, ada email. Tipenya adalah teks dua-duanya, seperti itu. Nah, kita lalu pada ini, platformnya ini kita apa namanya? Di sini kita terdapat action yang akan merujuk ke welcome post.php. Jadi nanti datanya ini akan ditangkap di halaman welcome post.php. Lalu di sini ada metode post. Nah, metode post ini apa gitu? Metode post ini adalah, nah ini ya. Jadi metode post ini adalah salah satu metode untuk ini mengirimkan data dari satu form ke PHP-nya. Nah, ini ya. Jadi ketika nanti tombol submit akan ditekan, maka data yang diisi akan dilemparkan ke halaman yang ditulis di action tadi dengan metode post. Nah, sebenarnya ada metode yang kedua, yaitu metode get. Nah, perbedaannya apa? Nanti kita coba. Oke, kita ini ya, jalankan. Namanya misalnya Joko, emailnya jokowi@gmail.com, misalnya seperti ini. Kita klik submit. Oh, belum di reset. Nah, ini ya, apa namanya? Harus pakai PHP aja berarti. Nah, seperti itu. Jadi ini ya, data yang diinputkan tadi akan diterima di ini halaman ini ya, kelihatan ya, welcomepost.php. Jadi actionnya tadi akan melempar ke action ke welcomepost.php. Nah, lalu sebenarnya apa yang ada di dalam welcomepost.php ini sih? Yang ada di dalam ini ya, ini apa namanya? Di sini terdapat variabel untuk menerima nilai dari yang dilempar tadi. Jadi di sini kan ini ya, tadi di sini ada name dan ada email gitu kan. Jadi form name ini atau untuk nama ini akan menampung
nama yang dituliskan di teksnya ini. Lalu dilempar, name-nya ini dilempar ke welcome post.php dan diterima ini post name ini. Nah, karena kita ini apa namanya metodenya post, maka di sini ditulis post juga. Jadi post variabel apa sih yang mau ditampung gitu di sini name, maka dia akan mendapatkan name yang dituliskan di form tersebut. Ini juga bisa seperti ini ya. Misalnya nama sama dengan, jadi ini juga bisa ditampung dulu di variabel, karena kalau gini kan nanti lebih enak mau memanggil beberapa kali enak gitu kan ya, nggak harus nulis post name terus gitu, tinggal panggil nama aja. Nah, nanti di sini tinggal manggil ininya aja. Kan ini lebih enak ya kalau mau menggunakannya berkali-kali, tidak harus nulis panjang-panjang kayak gini. Atau mau kita kasih teks juga bisa, nama Anda. Nah, kayak gini kan lebih enak. Kalian 7. Kalian 7 Eco. Maka di sini seperti ini. Ya Allah. Aduh, kebiasaan pakai Python jadi lupa ini lagi titik komanya. Hmm, 8. Nah, seperti ini. Jadi lebih enak ya. Jadi name ini akan ditampung di variabel nama tadi. Jadi name di sini akan dilempar dan ditampung ke variabel nama ini melalui metode post name. Lalu yang email akan ditampung di sini. Name email akan ditampung ke sini. Seperti itu. Nah, ini menggunakan metode post. Ini ya, kalau di sini kalau perlu diperhatikan di URL-nya ini, kalau menit metode post, alamat URL-nya kan seperti ini. Oke, perhatikan ya seperti ini. Nah, lalu kalau kita menggunakan metode get,
Nah, ini perbedaannya cuman di sini aja. Kalau di sini menerima juga menggunakan get, lalu di halaman HTML-nya apa namanya? Di halaman ini juga diganti get, metodenya diganti get, lalu di halaman ini, di halaman PHP-nya juga menggunakan get. Untuk mekanisme pelemparan datanya juga sama. Nah, lalu perbedaannya apa? Perbedaannya di sini. Nah, kalau tadi menggunakan metode post itu apa namanya? Alamat URL-nya langsung halaman PHP yang mengeksekusikan. Kalau di sini bisa dilihat, kelihatan nggak ini? Ini ya. Nah, di sini maka ada welcome get PHP halaman yang menerima ini tadi. Lalu nilai-nilai yang dimasukkan dalam form di sini juga akan ditampilkan di sini. Nah, jadi name-nya tadi Joko dan emailnya ini Jokowi @ bla 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 ini ya. Jadi nilai yang diisikan di form akan dilempar ke PHP-nya dan ditampilkan di URL. Ini metode get. Jadi itu perbedaan antara metode get dan post. Kalau post itu tidak ditampilkan, tapi kalau yang di get akan ditampilkan. Nah, menurut Anda apa namanya? Lebih milih yang mana? Post atau get? Lebih aman yang mana kira-kira? Yang post, Pak. Kenapa? Email sama namanya nggak terlihat di URL-nya. Oke, ada alasan yang lain? Silakan kalau mau ada yang mau berpendapat. Nah, ini ya teori dikit. Baik get ataupun post. Nah, get dan post membuat sebuah array, misalnya T1 value 1, T2 value 2, dan seterusnya. Jadi kayak tadi, nama, name, menyimpan value dari text name, dan lain-lain. Seperti itu ya. Larik ini menampung pasangan kunci atau nilai, di mana kunci adalah nama dari kontrol formulir, dan nilai adalah data yang dimasukkan pengguna. Kayak tadi ya, name untuk teks nama, lalu email untuk teks email, seperti itu. Nah, baik get dan post diperlakukan sebagai $get dan $post ini adalah super global, yang artinya selalu dapat diakses apapun cakupannya, dan Anda dapat mengaksesnya dari fungsi, kelas, ataupun file apapun tanpa harus melakukan suatu yang khusus. Jadi ini sifatnya super global ya. Ini ya, variable underscore get ini adalah larik variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui parameter URL. Kayak tadi sudah di ini ya, apa namanya, kita lihat tampil di URL. Lalu post ini adalah larik variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui metode http post. Nah, ini penggunaan get. Informasi yang dikirim dari formulir menggunakan metode get dapat dilihat oleh semua orang. Semua nama dan nilai variabel ditampilkan di URL. Get ini memiliki batasan jumlah informasi yang akan dikirim. Batasannya sekitar 2000 karakter. Namun karena variabel ditampilkan di URL, dimungkinkan untuk menandai halaman. Ini dapat berguna dalam beberapa kasus. Lalu get dapat digunakan untuk mengirim data non-sensitif. Jadi yang data-data yang bersifat sensitif sebaiknya jangan menggunakan metode get ini. Nah, contohnya adalah apa? Password gitu kan. Anda sudah membuat form password gitu kan.
pakai tipe yang bintang-bintang itu, tapi malah menggunakan cost-nya penanganannya menggunakan metode GET, ya malah nggak jadi secure kan, karena passwordnya nanti akan tampil di bagian atas. Lalu kalau post dikirim menggunakan metode post tidak terlihat oleh orang lain, nggak ada di URL-nya ya. Nah, dan di sini tidak ada batasan jumlah informasi yang akan dikirim. Lalu selain itu, POS mendukung fungsionalitas lanjutan seperti dukungan untuk input ke binar multibagian saat mengunggah file ke server. Namun karena variabel tidak ditampilkan di URL, tidak mungkin untuk menandai halaman. Oke, itu untuk metode POS dan metode GET. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jadi mau pakai POS ataupun GET itu tergantung tergantung pilihannya ya. Kalau saat submit data yang tidak sensitif menggunakan GET ya nggak apa-apa, justru itu bisa digunakan untuk melihat ini data di inputnya, data yang diinput seperti apa, seperti itu kan. Apakah ada kesalahan saat menulis ataupun tidak. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan, Mbak. Pak, tadi kan ada yang input type submit, nah berarti otomatis jadi baris apa gimana? Gimana, Pak? Kan tadi ada yang input type submit itu, Pak. Nah, itu tuh otomatis jadi button atau gimana tuh, Pak? Sorry, ini mic-nya nggak jelas gimana. Diketik aja, Mbak. Sorry, mic-nya nggak jelas. Yang lain mau nanya nggak apa-apa. Mau nanya di chat juga nggak apa-apa. Oh ya, yang tipe submit memang jenisnya langsung jadi button ya, Mbak Salsa Yunda. Jadi seperti ini tadi. Nah, ini submit langsung ini. Ini tipe yang minimalis ya. Yang minimalis banget. Kalau mau menggunakan yang seperti ini tadi juga nggak apa-apa, lebih bagus malah. Nah, jadi yang submit itu, oh ya, Mbak Lasri. Oh ya, ada yang ini ya. Jadi kalau yang submit tadi langsung jadi tombol. Nah, ini kan langsung jadi tombol otomatis karena dia dikenali sebagai tombol submit. Yang lain silahkan jika ada yang mau bertanya. Saya izin bertanya, Pak. Oh ya. Itu kan tadi waktu udah disubmit itu kan muncul sekali, Pak. Nah, terus kalau misalnya kita kembali lagi mau masukin, nah yang awal tadi kita masukin itu muncul lagi itu bisa tidak, Pak? Kayak gini misalnya. Nah, gini. Itu kan nanti disimpan terus ke PHP yang apa tadi welcome itu kan kecetak toh, Pak? Ya. Nah, terus kita masukkan lagi lah. Yang baru juga kecetak lagi itu bisa tidak, Pak? Oh, jadi 2 kali gitu, Mbak? Uh. Itu nanti harus pakai database, Mbak. Ini kan karena ini
kayak ini Mbak, kayak Anda ngeran program gitu kan, Anda masukkan nilai ke variabel, ketika Anda rerun lagi kan variabelnya itu hilang, maksudnya nilainya itu hilang, dimulai lagi. Kalau jika ingin apa namanya, datanya numpuk gitu kan, ya harus disimpan dulu di database atau kayak gitu Mbak. Oh, Gimana? baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, yang saya absen lagi ya, yang belum ini. Anggia Dea. Hadir, Pak. Oke. Bekti. Hadir, Pak. Oke. Priscilia. Priscilia. Belum. Oke, Lutfi. Lutfi. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Irfan. Hadir, Pak. Oke. Surasri. Hadir, Pak. Oke. Berarti yang belum Imron. Imran. Ada nggak Imron? Belum ya? Berarti Imron aja nih, belum. Oke, jadi kira-kira kalau Anda bikin atau mengisi form itu, apa yang biasanya Anda ini perhatikan saat mengisi form? Ada apa aja? Jadi ketika Anda apa namanya? Ketika Anda mengisi form itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah apa namanya? Data itu terisi atau tidak, gitu kan. Lalu yang kedua formatnya itu benar apa salah gitu. Oh, ya, saya belum ini. Lalu yang formatnya itu misalnya format email gitu kan. Nah, emailnya itu sudah benar belum? Apakah ada @-nya, apakah ada .com-nya ataupun yang lainnya itu sudah benar atau belum gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari itu.
Sure ya. Oh ya, sebelumnya silakan Anda on cam dulu, mau saya screen sebagai bukti kehadiran. Ya, silakan rambutnya dirapiin, kerudungnya dibenerin. Oh, ini ya, kalau sama saya nggak masalah, tapi kalau ini ya, untuk dosen-dosen yang senior gitu, biar Anda menghormati dosen senior juga gitu. Kalau Anda kuliah online, ini diharapkan menggunakan baju yang rapi. Ini masih ada beberapa yang pakai kaos ya. Ini besok lagi pakai ya kemeja ataupun kaos inilah yang ada kerahnya gitu. Oke, silakan Anda ini apa namanya? Bergaya, gaya yang bagus sama gaya yang cantik. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Jadi, oh ya, sebelumnya ini, sebelum kita bahas mengenai validasi form itu, jadi ini namanya validasi ya, untuk memeriksa apakah formnya itu sudah diisi sesuai dengan ketentuan atau belum. Nah, tapi sebelumnya ini saya juga akan menyampaikan bagaimana jika menghandle form tadi pada halaman yang sama. Gitu. Nah, contohnya ini. Nah, misalnya ini ya, ada form teks nama, email, website, komen, dan ada gender gitu. Jadi nanti apapun pilihan apapun inputan Anda akan dihandle di halaman yang sama dan hasilnya akan tampil di sini. Kalau tadi kan tampil di halaman welcome PH post ataupun get ya, di berbeda halaman lah pokoknya. Kalau di sini akan ditampilkan di sama, misalnya Joko, emailnya Jokowi, misalnya ini apa ini misalnya, kok tanya saya misalnya, kalau ini mail gitu lah. Nah, terus ini kita submit, nah, maka akan tampil di halaman yang sama pada form tersebut, pada halaman tersebut. Oh, tadi kan dilempar, sekarang sama. Nah, ini caranya agak sedikit panjang ya. Nah, lalu ini. Pertama ini kita memiliki form biasa kayak tadi. Nah, ini ya ada perlu diperhatikan ini ada name untuk menampung nama, email untuk menampung teks email, website untuk menampung teks input website, lalu ini ada teks area yang belum di ini. Tipenya bukan input tapi teks area tagnya. Name comment. Jadi apapun komentarnya yang dimasukkan ke teks area ini akan ditampung ke komen. Lalu ini batasan row itu baris dan call itu kolom. Lalu ada gender menggunakan tipe radio button. Lalu ada tombol submit. Jadi ini ya elemen-elemen dari formnya. Nah, ini ada di bagian body. Nah, lalu kita sudah punya formnya ini nih. Kita perlu
PHP untuk mengerjakan apa yang kita inputkan ke formnya itu. Nah, di sini, oh ya, jangan lupa di formnya ini kita menggunakan metode post. Lalu, actionnya ini, kalau tadi itu merujuk ke suatu halaman PHP, kalau ini kita ubah. Jadi ini, kita menggunakan HTML special character ini, lalu server PHP sub ini. Jadi nanti dia akan merujuk ke halaman itu sendiri. Nah, penjelasannya seperti berikut. Nah, jadi ini variabel server PHP self ini adalah suatu super global variable yang akan mengembalikan file name atau ini ya file name itu ya di tempat di mana dia dieksekusi halamannya. Nah, ini ya server PHP self mengirimkan form yang telah diisi oleh data ke halaman itu sendiri, bukan melompat atau dilempar ke halaman yang lain. Nah, ini juga si user juga akan bisa menampilkan pesan error, web akan menampilkan pesan error pada halaman yang sama dengan form. Jadi kelebihannya di sini adalah ketika Anda misalnya ngisi form nih, ada salah nama gitu. Ketika Anda datanya itu dilempar ke PHP yang lain, kan Anda tidak repot. Di situ ditampilkan pesan errornya, tapi harus back lagi ke halaman form untuk memperbaikinya. Nah, kalau dikerjakan di halaman yang sama itu kan langsung nggak usah back, langsung muncul formnya itu dan muncul pesan kesalahannya apa seperti itu. Nah, jadi kita actionnya ini diisi dengan HTML special charge, lalu diisi dengan server PHP self tadi untuk mengerjakan di halaman itu sendiri. Lalu di sini kita punya beberapa variabel untuk menampung nilai yang dilempar oleh form tadi. Ada name untuk nama, email untuk email, gender, comment, dan website. Dan semuanya di awalnya dikasih nilai kosong aja. Kayak gitu. Nah, lalu di sini ada dua ada pertama adalah function. Oh ya, yang ini di dalam tag ini ya, di dalam tag PHP ya. Jangan lupa ini di dalam tag PHP. Nah, lalu di sini ada function ini untuk untuk merapikan datanya itu. Nah, trimnya itu pertama di sini ini dikerjakan oleh metode test input. Nah, lalu datanya ini apa? Datanya ini nanti ya name-nya jadi name, email, gender, dan lain-lain seperti itu. Ini ya sesuai dengan inputan di sini nanti. Jadi post name ini jadi nanti name ini yang akan menampung nama tadi itu adalah hasil function test input menggunakan parameter post name. Jadi dia kan metode melemparnya tadi menggunakan post ya. Nah, lalu dibersihkan gitu ya. Inputannya itu menggunakan test input ini lalu disimpan ke variabel name seperti itu. Nah, nanti kalau yang ini
Nah, ini ya. Jadi kayak trim ini apa namanya, untuk menghilangkan karakter yang tidak diperlukan seperti extra space, tab, new line dan lain-lain, itu trim. Lalu remove backslash itu untuk yang strip slashes. Jadi intinya di sini yang function ini untuk membersihkan data dari karakter-karakter yang tidak perlu seperti itu. Nah, lalu dari function ini digunakan untuk menormalisasikan inputan tadi, bisa dibilang seperti itu ya. Lalu ditampung ke variabel yang telah kita buat tadi. Nah, lalu di sini baru nanti kita akan tampilkan menggunakan ini. Name, nanti ditampilkan name-nya siapa, emailnya apa, websitenya apa, komen, gender, seperti itu. Nah, itu cara untuk menampilkan di halaman yang sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke. Hati-hati Mbak Prislia, vaksinnya. Yang semua sudah vaksin semua belum? Sepertinya sudah, Pak. Sudah. Oh, yang belum vaksin ya, tenang, Anda nggak jadi titan kok kalau gara-gara disuntiknya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau tadi kita baru apa namanya, mengerjakan di halaman yang sama, kita tambahkan ini dulu, apa namanya, pesan kalau nggak diisi. Kalau ini kan di input ini kan apa namanya, nggak ada kesalahan apa-apa ya. Karena kalau ini karena ini sih apa, formnya ini sih karena nggak diisi dan dia nggak bisa, ngelemparnya kan nol ya gara-gara nggak diisi gitu kan, makanya ini error. Nah, kita mau menampilkan pesan ini harus diisi seperti itu. Nah, jadi contoh formnya seperti ini. Ada pesan bintang atau NB ya. Ini untuk harus diisi. Nah, ini kan dikasih tanda bintang juga setelah formnya. Nah, lalu ini misalnya yang nama email wajib gitu kan. Kan website sama komen nggak wajib kan, karena semua orang tidak selalu memiliki website dan dia nggak harus komen gitulah. Lalu gender harus wajib gitu kan. Jadi ini ada 3 yang wajib dan 2 yang tidak wajib. Lalu ketika diklik atau disubmit, muncul pesan errornya seperti ini. Lalu bagaimana kita membuat ini? Nah, kayak tadi pertama buat formnya ya. Untuk tahapan pembuatan form itu masih sama. Lalu yang function test inputnya tadi juga masih sama. Nah, tapi di sini ada tambahannya. Yang pertama di sini kita menampilkan error pada formnya. Nah, di sini kita tambahkan misalnya ini ya. Biar ini kelihatan rapi.
Nah, di sini metodenya masih post. Nah, lalu apa namanya? Actionnya juga masih sama. Lalu di sini untuk menampilkan error kita membuat style. Nah, karena di sini stylenya hanya untuk error, maka nggak usah bikin CSS, cukup di headingnya, di headnya aja. Kita kasih dot error, colornya merah, jadi nanti yang kelas error ini akan berwarna font merah. Nah, jadi ini kan span kelas error untuk menampilkan pesan ya, required field. Jadi ini nanti akan berwarna merah karena dia adalah kelas error. Lalu di dalam formnya ini masih sama, name, labelnya name, lalu tipenya input text, lalu disimpan dengan variable name ya. Nah, lalu di sini ada tampilan teks bintang. Nah, dia kelasnya adalah kelas error, maka nanti akan fontnya namanya merah. Lalu dia di sini pada baris ini akan menampilkan echo name error atau error dari si name ini apa gitu. Bagaimana cara kita menampilkan nama R ini atau error dari nama ini, nanti kita lihat codingnya. Nah, untuk email juga sama, bedanya di sini menampilkan email R. Jadi variabel bla 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 R ini nanti akan menyimpan errornya apa seperti itu. Nah, website ini R, tapi karena untuk tahap ini belum ada errornya, wajib diisi. Lalu gender ini juga sama, ada gender R. Maka nanti akan menampilkan error apa. Nah, perbedaannya itu saja, menambahkan bintang untuk tanda wajib diisi dan keterangan error jika masih ada kesalahan. Lalu pada function test inputnya tadi masih sama untuk membersihkan ya. Nah, perbedaannya adalah di tahap menangkap data dari formnya itu. Nah, ini variabelnya masih kayak tadi, name, email, gender, comment, website masih sama. Lalu ini ada variabel name R, email R, gender R, dan lain-lain kayak tadi ya untuk menampung errornya. Nah, lalu pada proses menangkap datanya ini ada perbedaan, yaitu dia ngecek dulu kosong enggak gitu kan. Kalau formnya kosong, nah ini kan tadi kan menangkap datanya pakai ini ya, post name ini ya. Nah, kalau post name ini empty, kan empty post name true kan. Kalau true atau alias kosong, akan ini name errornya akan menyimpan pesan ini, name is required, atau diisi nama masih kosong juga boleh gitu misalnya. Jadi ini akan menampung pesan errornya apa gitu. Nah, karena berhubung ini errornya masih empty, ya gampang lah gitu kan deteksinya. Misalnya nama masih kosong atau name is empty gitulah, name required gitulah, biar formal gitu kan. Nah, tapi kalau tidak empty, baru dia tes input post name tadi lalu disimpan di variable name seperti itu. Lalu di email juga seperti itu, masih sama. Jika post emailnya itu empty, maka dia akan variable email R akan menampung email is required. Lalu else-nya akan karena dia isi, nilai yang disimpan di form email akan disimpan ke variable email. Dan seterusnya seperti itu. Nah, misalnya ini ya, pura-puranya namanya kosong. Pura-puranya namanya kosong. Name R ini akan menampung nilai apa? Apa? Name R ini akan menampung nilai apa?
kalau namanya kosong? Ada yang tahu? Saya tunjuk aja nih. Oh ini Febri Ardian atau siapa ini? Mas Febri atau Mas? Halo? Ya, Pak. Nah, kalau misalnya form name-nya ini kosong, name error-nya ini akan menampung apa? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, sayang sekali Anda tidak mendapatkan kulkas. Oke, Mbak Ivana. Halo, Mbak. Iya, Pak. Nah, misalnya nih, saya mengisi name-nya ini kosong gitu. Name error-nya ini akan menampung apa? Kalimat name is required, Pak. Nah, benar ya. Jadi kalau name-nya ini kosong, variable name error ini akan menampung pesan tersebut. Lalu pada apa namanya? Pada formnya ini tadi, name error-nya kan udah ada isinya, maka akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau name error-nya ini masih kosong atau tidak ada error, maka di sini kan nampilnya kan kosong ya, nampilkannya gini ya, kan default-nya seperti ini. Nah, tapi kalau ternyata ada error, pesan errornya apa? Misalnya name is required seperti itu. Nah, paham sampai sini? Nah, jadi ini ya. Nah, kalau ternyata name-nya ini kosong, maka variable name error itu nanti akan menampung pesan name is required dan akan ditampilkan. Tapi jika tidak, kan nilai defaultnya name error tadi kosong, maka tidak ditampilkan apa-apa. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oh iya, saya jadi ingat, saya malah belum ini ya, belum ini pura-puranya aja ya, pura-puranya aja. Pura-puranya ini kita akan menghitung luas persegi misalnya ya. Misalnya name ini, misalnya name itu misalnya panjang ya pura-puranya. Panjang, emailnya ini lebar, biar kita nggak usah ganti, pura-puranya aja. Lalu nah ini untuk misalnya untuk contoh aritmatik ya. Misalnya name-nya tadi panjangnya 4, lebarnya 3 gitu. Nah, luasnya 12 kayak gitu. Jadi form ini juga bisa untuk melakukan operasi seperti ini ya. Tergantung nanti PHP-nya mau ngapain, mau ngitung kubus juga bisa gitu. Jadi nanti kalau angka, nah itu juga bisa dikhususkan angka saja. Huruf juga bisa dikhususkan huruf gitu. Ini contohnya pura-puranya luas ya. Untuk menghitung luas seperti itu. Oke, Kak, itu jika penanganan apa namanya?
form yang kosong. Lalu bagaimana penanganan form yang memiliki format khusus seperti format email, itu kan khusus ya. Untuk seluruh ininya masih sama, seluruh formnya masih sama kayak tadi. Lalu perbedaannya adalah pada saat pengecekan emailnya itu dan website ya. Oh ternyata di sini, oh ini. Jadi dia pertama dicek email ini kosong atau enggak, gitu kan. Nah, lalu jika dicek ternyata email kosong, ya udah menampilkan pesan email is required. Lalu jika emailnya sudah isi, dia dicek lagi nih. Nah, dicek lagi, kalau benar maka akan ditampilkan. Kalau salah nih ya. Nah, ini kalau email ini menggunakan filter validate email. Jadi ini sudah ada komennya tersendiri, jadi tinggal panggil aja. Lalu kalau salah ya, memuat pesan email errornya invalid email format seperti itu. Nah, perbedaannya di sini. Jadi ngeceknya pertama dicek formatnya benar apa enggak, yang kedua dicek pertama dicek kosong atau enggak. Jika iya, jika kosong maka menampilkan pesan error, email dibutuhkan. Lalu jika terisi tapi formatnya salah, akan menampilkan pesan invalid email format. Kalau benar ya udah ditampilin aja. Begitupun dengan website. Nah, di sini pertama dicek websitenya kosong apa enggak. Nah, karena ini enggak wajib, maka websitenya dikosongin aja. Tapi kalau benar websitenya ada isinya, dia dicek sudah sesuai format atau belum gitu. Kalau salah ada pesan ininya invalid URL, kalau benar ditampilkan. Nah, di sini pengecekannya menggunakan ini ya, pack match. Jadi dia akan menampung ini apa namanya? Formatnya ini saya ini kalau kepanjangannya kalau apa namanya? Menjelaskan ini pokoknya nanti tinggal kopas aja seperti itu. Ini sudah formatnya sudah standar seperti ini. Jadi menampung HTTPS lalu ini .2 lalu www. Lalu diikuti nama websitenya apa bla 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 bla. Nah, lalu seperti itu. Jadi nanti ini copy aja kalau untuk websitenya. Soalnya juga ngapalin juga susah. Ini ya contohnya kalau yang sudah memeriksa format tadi. Nah, ini masih kosong. Coba namanya ini, emailnya benar, websitenya salah. Invalid URL, pesannya salah. Tapi tetap ditampilkan sih ini, karena tadi di IFL-nya masih nampilin. Nah, kalau email yang salah coba. Nah, ini jokowi.com-nya karena tidak ada triple W-nya ya. Lalu ini invalid email formatnya juga salah. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jadi itu, oh ya ini ada ini sih. Ada materinya tapi sudah saya sampaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jika tidak, oh ini. Ini Elino masih error nggak? Saya belum buka ya. Masih, Pak. Oke, nanti tugasnya apa namanya? Saya tuliskan saya kirim di ini ya, di mana? WA aja ya. Jadi tugas pertama Anda 1.
buat rumus menghitung apa ya enak ya? Menghitung persegi balok aja deh. Balok. Kalau 2 buat formulir. Ya nanti saya ketikkan aja deh. Jadi ini gambarnya seperti ini. Buat formulir untuk input. Kalau balok itu apa aja elemennya? Balok panjang, lebar tinggi ya? Ya, Pak. Nah, panjang lebar tinggi. Lalu 3 beri validasi form tersebut. Jadi hanya bisa menerima angka. Gitu. Jadi Anda di sini pura-puranya membuat kalkulator untuk menghitung rumus balok. Jadi nanti bikin formulir untuk input ini, lalu beri validasi hanya bisa menerima angka seperti itu. Usah tambah ini deh. NIM Anda tuh panjangnya berapa karakter tanpa titik? Delapan, Pak. Oke. Oke, terima kasih. NIM hanya angka dan ini ya. Nanti juga saya saya kirim saya buatkan ini ya, Word-nya dulu formatnya. Nanti tinggal Anda buat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, tugasnya ini jadi nanti buat rumus inilah menghitung balok dulu, lalu nanti bikin formulir untuk input panjang, tinggi, lebarnya, dan itu hanya bisa menerima angka saja biar nggak error. Lalu buat formulir tamu berisi nama, NIM, email, dan pesan. Nama hanya bisa huruf, boleh besar kecil ya. Lalu NIM-nya ini hanya angka dan panjangnya ini maksimal 8 karakter. Lalu format email harus benar seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada nggak pertanyaan? Nanti ini dikumpulkan 1 minggu lagi, hari Kamis ya. Nanti kalau El Nino-nya sudah benar dikumpulkan El Nino, kalau belum ya tunggu aja besok gimana. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan, marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa. Doa mulai. Ya, cukup. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak. Iya.